jiwa kita ini, kemudian hubungannya dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi memang dari sisi kesehatan, apa yang orang itu lihat, apa yang itu orang itu dengar, karena manusia. Jadi kalau kita kembalikan ke konsep tentang kolbu tadi itu, maka subhanallah manusia itu kalau berdasarkan dia makhluk hormon, Ustaz, makhluk hormon. Kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya kan, kolbu itu kan sesuatu yang berubah-berubah. Gitu. Ya taqallab. Iya, ya taqallab. Jadi dia berubah terus. Nah, setiap perubahan itu tuh tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Oh begitu ya? Begitu. Oh berarti memang kuat sekali hubungan ini. Jadi apa yang masuk ke pendengaran kita, ke penglihatan kita, itu yang membuat hati ya taqallab itu. Iya. Akhirnya apa? Contoh gini. Saya sekarang contoh gampang aja. Saya sekarang lihat jeruk nipis. Mata saya ngelihat jeruk nipis. Lidah saya punya memori bahwa jeruk nipis itu asam. Pendengaran saya lihat sering mendapatkan informasi dari orang atau mendapatkan info bahwa jeruk nipis itu asam. Maka ketika lihat, jadi kalau kita kembali ke konsepnya, jadi kenapa manusia itu atau ya kita orang beriman ini hidup itu harus mengikuti kehendaknya Allah untuk menerima apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah kehendaki, maka aman semua kita. Contoh, saya bilang begini, ini jeruk apa sih? Asam, bikin sakit lambung, bikin apa segala macam. Kata-kata dia tadi muncul dari apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia rasakan. Dan dia merasa itu tidak nyaman, tidak baik untuknya. Maka otomatis saat itu juga ketika kata itu keluar, langsung adrenalin atau noradrenalin keluar dari kepalanya. Jadi kalau saya bilang itu ini kayak parabolanya. Parabolanya. Padahal sebenarnya dia cukup mengatakan ini Masya Allah ya, jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya. Meskipun dia nggak suka. Ketika dia mengatakan ini subhanallah Rabbana ma khalaqta hadza batila, luar biasa jeruk nipisnya. Dia bisa untuk penyedap, dia bisa untuk segala macam. Meskipun dia nggak bisa makan, tapi memaknai itu dengan positif, yang keluar nanti endorfin. Endorfin itu cara kerjanya sama kayak orang yang lagi, jadi di dunia kedokteran Ustaz ada ada obat namanya morfin. Morfin ini ada morfin sintetik. Jadi tubuh kita punya morfin alami, namanya endogenous morfin. Prinsip kerjanya sama, nanti hubungan sama ini, nanti saya jelaskan. Siap. Masya Allah tuh. Kenapa? Waktu Maryam, rutoban janiyah, kata Allah. Iya. Suruh goyangkan tuh pohon kurma itu. Dan yang turun kan ini. Iya, betul. Nah itu menarik itu. Masya Allah. Jadi ternyata ketika dia memaknai, Masya Allah jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya ya. Ya meskipun saya juga belum bisa terlalu banyak makan jeruk nipis. Kata-kata itu keluar, maka tenang, bahagia, syukur, lihat tadi kata-kata Ustaz tadi. Akan muncul dari ini sehingga dia memaknai sesuatu itu dengan positif. Dengan kehendaknya Allah menciptakan ini sehingga yang keluar itu morfin terus. Endogenous morfin tadi. Itu yang morfin yang dari dalam tubuh. Ya. Tadi kalau adrenalin atau noradrenalin yang keluar itu dia 6 kali. Jadi adrenalinnya atau noradrenalin kata seorang ahli di Jepang dia katakan 6 kali lebih berbisa dari bisa ular. Push, dia bisa meskipun jumlahnya nggak banyak. Dia bisa menyebabkan kenaikan tensi, tekanan darah, gula darah naik, pembuluh darah menyempit, sesak nafas. Ngeri kan manusia itu? Iya. Itu kenapa ini ya? Itulah kenapa Rasul itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana yu'jibunil fa'l. Ya, benar. Ya kan? Aku tuh orang yang sangat kagum dengan optimisme. Betul. Ketika sahabat bertanya al-fa'l itu apa ya Rasulullah? Betul. Kata Nabi al-kalimatul hasanah. Kata-kata yang baik. Betul. Tadi itu ya? Iya. Ini asam nih. Memang asam, tapi manfaatnya banyak. Betul. Nah, gitu ya? Jadi bisa harus diubah ya. Karena gini dok, anak-anak sekarang pun makan korma banyak nggak suka juga ini. Setia.
Ya karena tadi info dari sam wal absar mereka, dari pikiran jiwa segala macam, akhirnya menyebabkan, contoh gini, gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh nih. Kemarin kan kita udah nyobain tuh, ada seorang ibu-ibu lah, saya coba suruh dia makan tempe. Iya betul, betul. Kok tempe mentah? Iya betul, ini tempe mentah ya. Nah, tadi tempe mentah, saya udah bilang Ini masih mateng ibu, ini. pada mateng bu, kok mateng? Lah iyalah waktu bikin tempe kan direbus dulu kedelainya, saya bilang. Iya betul. Coba campurin sama madu, kata saya gitu kan. Ternyata habis satu piring. Bisa tahu dia orang itu. tahu, iya. Gitu saya, Masya Allah kan. Iya, Nah, gitu. betul. Itu yang mengubah cara pandang kita ya. Dan subhanallah, itu kan al-fa'al. Jadi kalau optimisme itu kan, kalau kita bicara optimisme kan pasti di hati. Betul. Kemudian nanti mengejawantahkannya keluar lewat lisan. Betul. Sehingga yang keluar itu kalimatnya positif, Betul. kalimat baik gitu ya. Tapi kalau disimpulkan tadi berarti gitu ya. Jendela penangkapnya itu kan ada sama. Betul. Pendengaran, kemudian al-basar. Itu masuk tuh, ulama mengatakan ada yang namanya akal. Betul. Para ulama mengatakan yang ketika membahas ini contohnya, antara akal dan al-qalb. Kan ada bahasan tuh. Kenapa juga Quran mengatakan qalb itu digunakan untuk memahami. Selama ini kita bicaranya kalau untuk memahami itu pakai akal. Betul. Ternyata Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi ada hati itu yang tidak bisa paham. Nggak bisa dipakai untuk memahami faqih itu kan kedalaman pemahaman. Makanya ulama mengatakan begini, akal itu kalau otak kita ini adalah alat. Alat untuk mengolah informasi yang masuk lewat sama dan al-basar, pendengaran dan penglihatan, masuk diolah oleh otak kita. Setelah diolah informasi dikirim ke hati. Ya. Dikirim ke qalb. Nah, qalb terserah. Mau dia terima informasi itu, mau dia tolak, mau apa, mau dijadikan apa. Setelah itu dia akan perintahkan seluruh tentaranya. Ini kan tentara gitu. Betul. Ah, itulah yang tadi berarti ya. Kalau ini dibilang asam nggak manfaat, jadi nggak manfaat. Ya. Dan tubuh akan merespon itu. Jadi saya pernah nyobain saat. Jadi emang subhanallah, kenapa Nabi menyuruh kita menyikapi sesuatu itu dengan positif. Mau menurut kita baik, menurut kita nggak baik, yang kata Nabi sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Nabi gitu ya. Kalau dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Maka penyikapan itulah yang akan membuat tubuh itu seimbang sebenarnya. Seimbang. Jadi dia tadi katakan rajanya itu bisa benar-benar kerja. Si panglimanya itu kolbunya tadi itu betul-betul bisa melaksanakan perintahnya. Ini udah yang dimakan konslet, apa bermasalah, yang dipikirin bermasalah, semua bermasalah. Akibatnya apa? Tubuhnya nggak bisa melakukan fungsinya. Jadi tentaranya udah bingung. Ini presiden katakanlah misalkan dapat informasi dari menterinya, dapat dari ajudan segala macam. Info yang diberikan semua salah. Gitulah. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa manusia itu kalau dia hidup menurut kehendak Tuhannya, seperti apa aman hidupnya, dia pasti damai tentang. Jadi kembali ke kalimat Nabi Ibrahim tadi. Oh ya, yang itu. Faidha maridtu fahuwa yashfin. Dan manusia, ada seorang dokter di Jepang, dokter bedah, dia mengatakan endorfin itu adalah cara Tuhan, kata dia, memaksa manusia untuk hidup bahagia. Cara Tuhan memaksa manusia untuk bahagia. Dengan endorfin itu. Dengan endorfin itu. Coba, jadi dia bilang, jadi kalau kembalikan ke ayat tadi yang afalam yasiru fil ardi fatakuna qulubu ya'qiluna itu seterusnya itu tadi memang bukan mata yang buta. Lihat matahari cuma sekedar lihat. Terus apa? Matahari itu ngapain gitu loh. Kok tiba-tiba muncul di timur, tenggelam di barat. Lihat bintang di malam, lihat bulan di malam, lihat awan bergerak, lihat gunung, lihat pohon, cuma lihat doang. Terus apa maknanya? Nah itu Zat. Pemaknaan itulah yang membuat kalau semua orang, jadi doa Nabi Ibrahim juga saya itu, Robbi habli hukman wa akhirni bis-salihin. Pemaknaan. Jadi mau dia lihat kunyit kayak apa, mau lihat dia kalau dia nggak ngerti ini maksudnya Tuhan menciptakan ini untuk apa, nggak paham dia. Itu letaknya di situ. Jadi sama juga kenapa Maryam ya alaihissalam ketika beliau itu subhanallah mau melahirkan Nabi Isa, Allah suruh beliau goyangkan pohon kurma.
Jatuh rutop itu. Jatuh Ya. kurmanya. Yang jatuh bukan rambutan, mangga, katakanlah anggur atau apalagi lah. Kenapa rutop? Kenapa rutop? Iya, 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 iya. Disuruh mikir. Jadi ini kalau dilihatin saja nih, terus tidak tahu maknanya, nggak ada artinya berarti. Tidak ada. Endorfin tidak akan keluar. Endorfin nggak Tidak keluar. keluar. Yang keluar itu cemas. La ta'mal absar. La ta'mal absar. Walakin Ta'mal qulubul lati fis sudur. nah, jadi tidak buta matanya. Matanya dia lihat kok. Dia Saya ini lihat. lihat ada kunyit, ada jahe, ya kan? Tapi kalau al-qulubnya buta, hatinya buta, ternyata ini nggak ada manfaatnya. Tidak apa. Padahal ini manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Banyak orang bisa Dan ini di sekeliling kita ini. Ini sekeliling kita.